Mr. Diamond Barbar. Oke guys, kali ini nih Mr. Diamond kedatangan tamu very very special. Mau tahu nggak sih siapa dia? Oh my god, ini tuh penguasa Ratu Kidul. Penguasa Ratu Bantar Gebang, Fantas. Bantar Gebang, Bantar Gebang. Tolong di Benar. skip lagi Bantar Anjir, Gebang udah ya, muncul. bukan Ratu Oke, Kidul. penguasa Bantar Gebang. Oke, welcome Hexa. Oke, Hexa ini Thank you guys. Mr. Diamond. Kali ini gue seneng banget loh karena gue Ya. diundang podcast sama Mr. Diamond. Terus ini sangat-sangat spesial banget ya buat gue ya. Iya, Dikarenakan bener. Tahu nggak sih? Ini kan namanya program Barbar namanya di Mr. Diamond Entertainment dan ini perdana eksklusif di 2022. Dan kedatangan teman eksklusif juga, tamu juga, Hexa penguasa Bantar Gebang. ya pokoknya Oke. salam kenal semuanya. Pokoknya nih buat para viewer atau subscribernya Mr. Diamond, jangan sampai nggak like, subscribe, and comment di channel YouTube-nya Mr. Diamond karena banyak sesuatu hal yang sangat bikin kalian setidaknya bisa ngoceh perut kalian semua adalah ya. Ya, betul. Bukan ngocek isi dompet ya, karena kalau isi dompet gue pun kesini nggak bawa isi dompet sama sekali ya, jadi tolong dimaklumi. Udah yang Sultan ya. Oke, Hexa, kalau boleh tahu nih, Ya. lu ngapain aja? Kayaknya lu heboh banget di mana-mana apalagi di dunia perlontaian Perlontean. gitu. Anjir. Ya. Oh, kalau dunia perlontean enggak. Gini, dikarenakan posisinya yang notabene tuh gue berada di ruang lingkup yang semuanya mau yang strike, mau yang abnormal, mau yang normal gitu kan. Gue selalu masuk semuanya. Nah, karena itu gue selalu menjaga relationship dimanapun. Baik itu mau dari kalangan lonte, jablay, apapun itu sejenisnya, gue tetap akan masuk gitu. Oh, berarti lu depan belakang masuk gitu ya? Ya, depan belakang gue pasti bisa. Karena gue orangnya multifungsi, Mr. Diamond. Anjir. Oke. Kan gini nih. Pasti udah tahu semua kan bahwa untuk dating apps itu banyak sekali dipakai apalagi di kota-kota besar gitu, misalnya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya ataupun di mana, itu sangat fenomena sekali gitu. Bukan hal yang baru sih, tapi banyak mungkin yang belum tahu bahwa di dating apps itu banyak one night stand doang, cuman enak satu malam doang nih. Kalau Hexa nih ada pengalaman nggak sih, atau menurut Hexa itu kayak gimana sih sebenarnya fenomena seperti Kalau itu? menurut gini ya, kalau fenomena masalah dating apps itu ya, mungkin bukan karena bukan di Indonesia aja gitu yang notabene di negara kita pribadi ya kan, tapi seluruh dunia itu udah pasti ada yang namanya dating apps gitu ya. Kalau gue sendiri yang menyikapinya, bahkan gue sendiri yang menggunakan gitu kan, menggunakan dating apps itu ya kan. Gue pribadi sih gue jalani gue enjoy gitu. Enjoy karena satu dari dates apps itu gue satu bisa dapat teman yang Terus satu circle, teman cinta satu malam. temen enak-enak gitu ya. Wah, bukan lagi kalau teman enak-enak, tapi ingat ya, Ya. teman enak-enak nggak sembarang juga gue gitu ya kan. Gue pasti selalu membatasi dalam hal segalanya gitu kan, ya kan. Iya. Lu ada iya, tapi gimana? Gimana? Lu Gimana, sering mengalami one night stand nggak sih? Tahu enak-enak satu malam nggak sih? Ya, gue Sering. nggak munafik. Iya, gue nggak munafik. Nggak sering juga, tapi pernah beberapa kali gitu. Dan itu gue rasain kadang enjoy dan nggak enjoy. Enjoynya di saat kita melakukan cinta satu malam. Dan nggak enjoynya itu kadang sesudah melakukan itu gue selalu menyesal gitu. Menyesal, tapi kenapa kok gue ketagihan lagi gitu loh. Anjay, habis ewean menyesal, enak, menyesal lagi, ewean lagi, itu maksudnya anjir. Gimana sih? Oke. Sebagai yang udah suhu nih di suhu di Bukan suhu juga. bukan suhu ya. tapi kalau misalkan teman-teman yang ngelakuin gitu, apa memang cuman melampiaskan doang, atau cuman have fun doang, atau emang banyak yang hiper atau ketagihan nggak sih?
atau gimana sih sebenarnya orang yang melakukan sering one night? Rata-rata sih banyak faktornya sih ya. Yang satu hyper ya kan. Kedua cuman hanya fun sesaat ya kan. Yang ketiga ya mungkin bisa dibilang ketagihan. Contoh pribadi gue gitu lah ya. Gak usah. Iya, lu kalau gue hyper, bukan jadi buat ya gue hyper. Oh, astaga. Gue hyper. Lu Gue hyper. Gue termasuk orang yang hyper. Seminggu. Setiap hari gue wajib. Berbeda orang tuh. Enggak berbeda orang, enggak berbeda orang juga. Itu kalau namanya. Kayaknya gue lontai banget deh di sini. terus gimana? Ya, kalau kamu gimana? Lu hyper terus? Gue tuh orangnya hyper banget. Jadi setiap hari tuh gue wajib dan kudu melebihi sholat gitu ya. Maaf ya. Tapi sholat tetap gue jalanin ya kan. Tapi kalau masalah seksual itu memang gue wajib, sehari itu wajib. Kalau enggak tuh kadang gue uring-uringannya dari apalah gitu, marah-marah nggak jelas atau apapun kayak gimana. Makanya kalau setiap hari itu gue wajib. Oke, berarti baik itu melakukan masturbasi lah ataupun kalau ketemu sama orang gitu kan. Tapi ketemu sama orang gue selalu membatasi, ketemu orang belum tentu gue harus melakukan maksiat lah ya. Oke, berarti lu ini ya, halal haram setiap hari seimbang ya, halal haram. Tapi harus kayaknya seimbang. Banyakan haramnya nggak sih? Kayaknya menurut gue sih berbanding lah 50-50. Tergantung ini ya, tergantung sikon dan kondisi kesangeannya. Iya. Tapi kalau sange gue ini tuh gue punya tahu tempat dan waktu gitu. Ya kan nggak mungkin kalau gue di perjalanan ataupun lagi di perjalanan ataupun dimanapun gue tiba-tiba gue sange atau ngaceng gitu kan, dan gue harus melakukan itu, nggak mungkin juga kan. Iya, tapi kalau menurut lu, kalau kan banyak tuh orang tinggal apalagi di dating apps atau aplikasi pencari nafsu itu berganti-ganti orang. Penting nggak sih kondom? Kayaknya kebanyakan nggak pakai kondom deh. Kalau menurut lu gimana? Penting nggak sih? Kalau menurut gue penting banget. Penting banget karena kita ingat sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Satu, menjaga segala sesuatunya apa yang akan terjadi pada tubuh dan diri kita itu. Jaga kesehatan itu penting banget. Karena menurut gue pribadi sih ya, pengaman itu tuh setidaknya mencegah gitu atau enggak mengurangi gitu. Tapi kan gini, kalau misalnya udah ketemu nih di dating apps gitu, aduh cakep banget nih, langsung peluk aja deh, nggak usah pakai pengaman atau apa, yang penting enak gitu. Itu kalau kayak gitu gimana dong cara menghandle-nya gitu? Orang-orang nggak bisa menghandle, langsung peluk aja gitu karena cakep atau seksi banget nih gitu. Itu gimana sih? Lu punya cara? Itu sebenarnya tergantung dari pola pikir setiap orangnya ya. Tapi kalau gue pribadi, gue kalau tanpa menggunakan kondom, gue ogah. Dan gue nggak akan mau sampai kapanpun juga gue melakukan seks tanpa menggunakan pengaman. Itu gue anti, dan gue nggak akan mau sampai kapanpun juga. Lu belum pernah nyoba gitu? Belum pernah nyoba karena gue setiap maksiat atau melakukan seks sama siapapun juga, gue selalu menggunakan yang namanya pengaman. Oke, pengaman yang bergerigi atau bergak gerigi? Tergantung sih. Kalau gue lagi pengen yang lebih sensasi, pakai bergerigi ya kan. Karena lagi promo juga kok di setiap market gitu, lagi promo, nggak buy one get one ya, cuman harganya doang yang promo gitu. Contoh dari harga 10.000 dapat 3, jadi 7.000 dapat 3 gitu kan. Oh gitu, ada yang promo ya, lumayan kan. Lu tiap hari gitu berharam-haraman gitu kan. Berharam-haraman, jadi harus cari yang promo biar ready stock terus gitu. Nggak juga ready stock sih, karena kan gue nggak terlalu hampir yang namanya tiap hari melakukan seks hubungan intim sama siapapun juga ya kan. Gue bisa melakukan ataupun menyalurkan dengan cara masturbasi kayak gitu. Masturbasinya sama tangan, bantal, atau lubang yang lain?
Sama boneka, kadang-kadang sama knalpot motor gue lakuin. Selagi itu gue nikmat dan merasakan kenikmatan itu gue lakuin loh, Mister. Anjir, boneka Enggak, apa? lu kalau mau nyoba silahkan, nggak apa-apa, boleh dicoba. Itu tuh nikmat banget rasanya. Boneka boneka Doraemon. Gue nggak pernah untuk melakukan seperti boneka-boneka kayak gitu. Atau Gue boneka cukup arwah. lu pikir gue tinggalnya di alam barzah atau di alam goib? Bukan anjir, kan ada boneka arwah. Sana, lu misalnya suka apa nih? Boneka Doraemon, boneka Barbie, atau boneka arwah? Boneka arwah itu yang kayak dipelihara sama artis-artis Ivan Gunawan gitu-gitu loh. Enggak deh, kayaknya 3 boneka itu gue nggak ada yang gue pilih. Gue lebih memilih boneka santet aja. Anjir. Mau sambil nyentuh orang lu anjir. Oke. Kalau lu lebih seruan atau nyamanan mana sih, berdua aja gitu sama orang misalkan baru kenal, atau enakan yang rame-rame gitu? Gue sih tergantung ya, kadang mood-moodan. Tapi gue jujur gue belum pernah yang namanya malah rame-rame ataupun kayak gimana. Gue palingan ya seperti Gue percaya aja ya. Lu ya gak kan, pernah lu harus rame-rame. percaya. Ya terus gimana? Paling gue paling banyak ya kan, Hmm. yang nggak nyampe BDSM atau kayak gimana, korsam kayak gimana. Ya gue pernah. Oh, lu pernah. Lu pernah. Udah pernah. Oh, udah pernah. Itu lu yang di depan apa yang di belakang apa yang di tengah-tengah? Kalau gue kan gue bilang, gue tuh orangnya multifungsi, depan belakang atas bawah gue bisa. Mau Oh, di atas di bawah, mau di anjir. depan di belakang gue tetap bisa. Multi talenta lah you ya. Iya, multifungsi, bukan multi talented. Sama aja sih sebenarnya mah. Emang lu kalau misalkan lagi lu fungsinya sebagai multi talenta nih, kan biasanya di tengah. Iya. Lu posisinya gimana nih? Misalkan nih, gue misalkan di belakang lu, terus ada lagi di depan lu, terus lu gimana ekspresi lu? Coba Ekspresinya atau posisinya ini yang lu tanyain. posisi dan ekspresi gimana tuh? Misalkan gue di belakang lu gitu, terus ada orang lagi di depan lu gitu, gimana tuh? Wah, kalau itu ekspresinya nggak usah ditanya. Lu boleh buktikan atau enggak, lu boleh coba dulu, nggak apa-apa. Kayaknya begitu sih. Anjay. Oke. Oke, Hexa, seru banget ya. Oke, sekarang gini. Untuk ada ini nggak sih? Ada fetish atau lu kalau misalkan berhubungan itu harus Ada, begini gitu. Apa tuh? ada. Apa tuh? Fetish gua underwear. Underwear? Really? Iya, lu punya underwear. Nggak apa-apa, lu keluarin underwear cepatan sekarang. Bentar ya, gue ambil underwear dulu ya, bentar ya. Boleh. Nih, misalkan ada underwear. Ini underwear nih. Iya, Lu apa tuh? Gimana tuh? Lu sange nggak kalau ada underwear gue tuh? iya. Dan gua Iya. ya, gue setiap ada underwear ataupun kayak gimana ngelihat underwear gitu kan. Apa sih? Hasrat gue terangsang. Kadang nih ya, petis gue yang gue nggak habis pikir, kok gue bisa gitu ya punya petis kayak gitu. Underwear gue cium-ciumin. Oh Kadang gue gitu. gigit dan gue sambil Kalau misalkan melakukan lu begini nih, lu sange nggak sih? Ini kan juga pakai underwear nih. Ini nih ya, nggak kelihatan ya. Yang gue nih dipakai di luar nih. Sange nggak sih? Lu kok bisa sih? begitu. Kan cuma underwear Iya. doang. Padahal cuma underwear doang ya kan. Itu padahal gitu ya. Tapi apa yang gue rasain selama ini semenjak gue punya petis sama underwear, itu memang setiap gue melakukan masturbasi itu gue harus selalu sambil megang underwear. Itu underwear bisa gue gigit atau enggak sambil gue cium. Dan libido gue itu semakin kesini makin naik. Astaga, enak kayaknya. Astaga. Ya lu makanya coba deh. Lu coba deh, nggak bakal nyesel deh, beneran. Kok bisanya underwear orang tapi kan? Apa underwear diri sendiri? Enggak. Kadang ya underwear sendiri ya, masa kali gue ngambil nyolong underwear jemuran tetangga, kan nggak mungkin. Oh gitu. Soalnya kan banyak kalau yang fetish underwear itu harus nyuri punya orang lain gitu. Tapi lo Kalau gue nggak. punya sendiri udah sange.
Iya. Kok bisa sih anjir? Aneh banget. Ya bisa, makanya ini kenapa bisa? Ya ini gue buktinya bisa. Jangan-jangan lu petis, enggak, gue mau nanya, jangan-jangan lu petis underwear nyolong di jemuran tetangga kali. Ntar gue share ya di episode selanjutnya gue dan pengalaman gue. Emang lu kalau punya orang lain lu nafsu juga nggak? Ya sama, nafsu juga, cuman gue nggak sampai nyolong kayak lu ya, dan di jemuran tetangga. Lu buka kartu anjir, gue nutupin dari tadi. Gak apa-apa lah, ini kan YouTube-nya Mr. Diamond, itu harus belak-belakan, gak apa-apa. Mulut gue kan mulut anak-anak Bantar Gebang banget gitu loh, ceplos-ceplos. Apa yang ada yang gue utarakan ya itu yang sebenarnya, dan gue nggak mau jadi orang yang munafik gitu loh, orang yang munafik di depan ataupun di belakang orang gitu. Iya, ya gue begini apanya. Ya setuju, that's why I invite you here for exclusive content di Mr. Diamond. Ya sih, gue sama punya fetish underwear juga, tapi underwear orang lain. Tapi yang underwear orang yang cakep gitu. Gue baru gue bergairah gitu. Bukan kalau punya diri sendiri mah kayak gini enggak ngaruh. Jadi sama lu mungkin lu ini ya tingkat tinggi kali ya fetishnya. Iya. Oke. Tapi lu pribadi, lu kan petis underwear kan ya? Petis underwear punya orang. Iya. Nah, lu underwear-nya lu apain gitu loh? Dan lu sambil melakukan apa? Gue cium-cium doang. Tapi terus? Orang yang gue suka, yang cakep gitu, gue cium-cium doang. Terus gue remes-remes begini. Oh, lu berasa berbes-bes buah holdingnya itu ya? Iya. Dari belakang gitu. Iya, betul. Gitu. Terus sambil lihat fotonya gitu. Oh gitu. Tapi lu sampai keluar gak? Belum pernah sih. Cuman Belum menikmati pernah. aja, sensasinya menikmati aja. Kalau lu pasti gitu. ya, pas crowd gitu. Iya, gue wajib dan selalu. Agak ada ya orang. Malah hari ini aja gue udah 3 kali loh. Astaga. Lu minum obat. Oke, kita kan udah nih seru-seruannya. Coba kita main game lebih seru-seru lagi ya. Boleh. Oke, gamesnya begini. Gue mana yang lebih menggairahkan, misalkan nama A apa B, lu pilih A atau B gitu-gitu ya. Oke, lu pilih aja secara cepat. Oke, are you ready? Oke. Ya. Buat lu lebih nafsu mana, Nikita Mirzani atau Chico Jericho? Udah jelas Chico Jericho. Chico Jericho. Oke. Pilih mana, Chico Jericho apa Dinner Candy? Tetap Chico Jericho. Oh, Chico Jericho atau Deddy Corbuzier? Chico Jericho. Oh! Chico Jericho atau KKI? Kenapa? Chico Jericho atau KKI? Ya udah jelas lah Chico Jericho. Chico Jericho secara atau keke sama gue cantik gue. Chico Jericho atau Ariel Noah? Kayaknya kalau yang A ini gue enggak deh ya. Soalnya kan bekas orang-orang juga ya. Kalau Chico Jericho kayaknya masih bisa lah ya. Masih bisa lah ya diimajinasiin. Kalau yang A ini loh agak gimana gitu ya. Oke. Agak gimana gitu. Soalnya kan udah banyak ya kan. Udah banyak orang yang lihat gitu loh. Udah banyak orang yang lihat gitu loh kan. Bukan 100 ribuan penonton tapi udah banyak. Oke, Chico Jericho apa Mayang? Udah jelas Chico Jericho lah. Anjir, Chico Jericho apa Jeffrey Nicole? Jeffrey Nicole. Oh, why kenapa ganti? Gue ngelihat dari satu sisi pandang yang berbeda ya. Emang dua-duanya cakep. Dua-duanya punya yang body yang oke, ya kan? Oke. Dari face oke. Dari postur tubuh oke. Tapi kalau gue pribadi antara pilih Chico Jericho atau Jeffrey Nicole, gue pasti bakal milih Jeffrey Nicole. Oke. Jeffrey Nicole atau Fuji? Ya, Jeffrey Nicole lah. Jeffrey Nicole atau Di Persik? Jeffrey Nicole lah. Terakhir, Jeffrey Nicole atau Rio Dewanto?
Oh, Rio Dewanto dong. Wah. Wah, kenapa Rio Dewanto? Kan udah tua. Satu, dia tuh selain cool ya, emang damage-nya dapat banget. Dan gue tuh ngefans banget sama dia. Gue ngefans banget. Kadang gue selalu punya imajinasi kayak ini. Gue punya halu gitu ya kan. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya halu ya. Andai kata gue punya body, punya tampang, punya postur tubuh kayak dia, keren kali ya. Dan gue tuh mikirnya kayak gini. Jangankan untuk gini loh. Ngelihatnya aja gue udah ngerasa wah gitu loh. Apalagi kalau gue bersentuhan ataupun berdekatan gitu loh. Wah, udah deh. Kayaknya gue langsung ke kamar mandi kalau kayak gitu. Kalau ketemu yang mau disentuh duluan apa? Jujur gak menakut gue. Jabat tangan. Gue dengan jabat tangan aja gue udah bersyukur banget. Gue ngerasa, waduh, gue kayaknya orang beruntung banget deh. Gue bisa jabat tangan sama sosok seorang Rio Dewanto. Idola gue gitu loh. Kayak ya R itu ya kan. Mas Rio Dewanto itu gue sosok inspiratif banget buat gue gitu. Oh, oke. Kalau boleh tahu, lu punya Instagram nggak sih? Atau akun lainnya? Ceritain dong, siapa tahu mau follow Instagram lu. Instagram gue punya DENZ_Herdi HERDI gitu. Oke, Itu nanti Instagram gue ya. Ini pasti habis ini gue pasti dihujat banyak orang sumpah. Tapi gue jujur orang nggak munafik, gue begini adanya gitu loh. Orang mau terima syukur nggak jadi masalah. Orang mau suka syukur nggak jadi masalah selagi gue tidak merugikan khalayak umum gitu loh. ya, agree. Itu prinsip gue gitu loh. Oke. Di sini kan tadi ngomongin tentang pergaulan bebas dari dating apps, tentang kondom dan sebagainya. Nah, kan banyak yang aware tuh, banyak belum aware tuh orang-orang di luar sana main colok sana, colok sini gitu-gitu kan. Apalagi di kota besar itu sangat mudah sekali untuk menemukan orang-orang yang tidak berharga gitu kan, maksudnya Iya, yang betul. mau aja gitu, yang penting enak. Nah, pesan dari Hexa nih buat orang-orang di sana, buat orang-orang yang pecinta one night stand itu gimana? Pesannya agar pesan gue sih ya. Ya. Gue boleh bicara dulu beberapa gitu ya kan? Boleh kan? Boleh banget. Boleh. Sebenarnya kita tidak mau ditakdirkan untuk hidup kayak begini ya kan? Tapi apa daya? Kita sudah mencoba berusaha keluar dari ruang lingkup yang notabene hidup kayak begini. Itu susah. Susah, butuh waktu, butuh proses, dan butuh ketenangan mental kita pribadi. Karena gue pernah ngelakuin apa yang gue bilangin, gue utarakan kayak gini. Gue udah pengen mencoba keluar dari ruang lingkup kayak gini, tapi tidak semudah apa yang orang katakan. Tapi usaha lo waktu itu untuk keluar dari ruang yang tidak normal itu gimana usaha lo? Berusaha apa ya? Gue selalu berusaha dulu ya kan. Gue udah pernah coba. Satu, dengan selalu mendekatkan diri sama Allah. Itu udah pasti gitu kan, sampai detik ini pun juga. Nggak pernah gue yang namanya gue tinggalin ibadah sholat 5 waktu. Cukup kita sama Allah aja yang tahu ya kan. Keduanya, gue kurangin dalam jangka waktu beberapa lama gitu. Gue kurangin dari circle pertemanan gue, pergaulan gue. Bahkan gue menjauh dari orang-orang yang ya kayak gue gitu. Gue menjauh. Tapi semakin hari gue coba nggak bisa. Meskipun gue bergaul yang notabene sama orang-orang strike, oke. Dan itu gue nyaman juga. Tapi gue ngerasa, oh ini bukan kehidupan gue. Itu bukan kehidupan gue. Jadi gue sampai sekarang gue jalanin aja. Gue jalanin dengan enjoy. Gue jalani dengan ya apa adanya. Dengan hidup gue gitu loh. Dan gue berada di ruang lingkup yang teman yang satu circle sama gue happy gitu. Bukan happy dari berbagai hal ya kan. Maksudnya bukan dari seks aja gitu. Tapi gue senang. Gue punya
oh ini satu circle sama gue gitu loh. Gue bisa mengutarakan apa yang gue utarakan. Gue bisa melakukan apa yang gue lakukan gitu loh. Iya. Begitu. Kalau pesan-pesan gue sih buat kalian yang buat para pejuang-pejuang ya yang ngejalani kehidupan kayak kita gitu kan. Bisa dibilang ya gay lah ya. Ya kan? Ada yang ya LGBT lah ya. Pesan gue sih tetap jaga diri, jaga kesehatan, tetap melakukan ibadah yang utama. Yang pertama ibadah ya kan. Itu wajib. Yang keduanya kita tetap harus menjaga diri dan jaga kesehatan. Ketiga, jaga pergaulan. Dan yang paling sebelum itu, tetap kita harus waspada sama yang namanya penyakit. Karena kita tidak akan tahu penyakit itu datangnya dari mana dan kapan aja. Makanya tetap selalu menjaga keamanan dan yaitu menggunakan salah satunya menggunakan pengaman. Itu sih kalau menurut gue. Gue mau nanya satu lagi bang sebelum ini. Boleh? Lu kan tadi bilang harus sholat dan sebagainya gitu beribadah. Kenapa harus beribadah kan itu udah misalkan free sex atau one night stand atau abnormal gitu kan kehidupan yang abnormal atau verlonten itu kan udah haram, ngapain beribadah gitu kan masih aja gitu ujung-ujungnya neraka nggak sih? Surgamu belum tentu surgaku, nerakaku belum tentu nerakamu. Itu buat gue. Jadi inti harus seimbang gitu karena kita nggak tahu kan amal kita siapa tahu ibadah kita siapa tahu bisa menebus dosa-dosa gitu. Yang penting berusaha dulu gitu mendekatkan selagi Iya. masih ada kesadaran. Kalau nggak sadar, Sebejat, ya. Sebejat-bejatnya orang, sebejat-bejatnya manusia, mau melakukan hal apapun itu, tetap ibadah nomor satu. Mau diterima atau tidaknya, bukan urusan kita, bukan urusan siapapun juga. Semua ada yang ngaturnya. Gitu aja sih. Itu prinsip gue sih ya. Itu menurut pola pikir gue, tapi tergantung pola pikir setiap orang mungkin kan berbeda-beda ya, Mister. Benar kan? betul. Kan lu ini nih bilang tadi LGBT, lu mau LGBT ini em, diakui atau legal nggak sih? Maunya lu legal nggak sih di Indonesia? Kalau gue pribadi sih ya, sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kalau gue nggak ada posisi di gue nggak setuju. Dikarenakan posisi gue ada di ranahnya yang kayak begini, gue yang ngejalanin, ya tetap juga sih sebenarnya. Bingung juga sih sebenarnya. Dari dalam hati lo gitu, lu mau legalkan dan bisa berhidup normal seperti yang lain gitu kan? Ini Diakui nih gitu. yang ini loh pertanyaan lu yang bikin gue bimbang, yang bikin gue kayaknya bikin gue gila ya nanti kali ya. Habis podcast gue kayaknya gue bikin gue gila gitu. Gila setengah mati, sumpah. Nah, Gue ini pasti gimana? bakal dihujat nih. Gue pasti bakal dihujat nih sama mulut-mulut Bantar Gebang. Udah pasti banyak. Iya gimana? Lu mau legal atau kayak di Belanda atau di Thailand? Nggak sih? Kayaknya pertanyaan ini gue balikin ke lu deh. Lu pribadi gitu. Karena gue nggak mau dihujat sendiri. Nggak dari dalam hati lo aja, yes or no gitu. Ya udah, gue jawabnya Bukan dalam hati aja ya. nggak mewakili orang-orang Indonesia dalam hati lo, kemauan dalam diri lo aja gitu. Mau nggak Gue sih? boleh nggak sih jawab, Mister? Gue boleh nggak sih? Gue jawabnya dalam hati aja. Karena kalau gue jawab langsung pure gitu kan, udah pasti orang-orang pasti ada yang pro dan kontra. Yang pro-nya pasti orang-orang yang satu circle sama gue. Yang kontranya orang-orang yang memang strike. Udah Oke, pasti itu. berarti kalau lo bilang yang pro-nya, berarti lo bilang tadi kan, yang pro pasti satu circle sama gue, yang kontra pasti yang straight. Berarti lo pengennya di Indonesia ini legal dan diakui lah intinya begitu. Oke, so Lu jangan bikin gua stres, sumpah gua stres loh. Lama-lama gua minum baygon, sumpah. Ini buat anak-anak Bantar Gebang nih ya. ya. Buat anak-anak Bantar kalau nonton ya, nonton tayangan ini. Gue cuma menghimbau, tetap jadi diri sendiri. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Karena bagaimanapun juga, ya kita berada di ruang lingkup yang salah. Terus?
Memang salah sih. Memang yang diharamkan. Tapi diharamkan kenapa gue bisa jadi kayak begini gitu loh. Jangan nggak usah nanya mengapa juga lu bisa kayak begitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Oke, yang penting mah tetap jaga diri meskipun ada di dunia yang dikatakan salah sama Iya. mayoritas yang ada di Indonesia nih, tetap jaga diri. Pastikan kita yang yang bisa jaga dan menjadi teman yang terbaik adalah kita sendiri. Iya, betul. So tetap just stay true to yourself, jaga diri dan jangan gegabah. Kalau pasti sebagai manusia pasti maunya enak-enak gitu lah. Pasti termasuk gue maunya yang enak-enak gitu. Tapi tetap jaga diri jangan sampai bablas gitu. Kalau udah terlanjur bablas, please yang cari teman atau partner untuk gimana sih mencari solusinya yang lebih baik. So just enjoy your life, true to yourself, and thank you, Exa. Masih di sini. Sama-sama loh, Miss. Oke, sama-sama loh. Salam dong buat anak-anak Bantar Gebang sebagai penguasa Bantar Gebang nih. Salam. Iya, ingat ya, penguasa Bantar Gebang bukan penguasa alam gaib atau alam barzah ya. Oke, thank you Exa untuk terima kali kasih ini. Banyak, Richard. Thank you so much. Semoga sukses selalu, rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin. Semoga juga Mr. Diamond. Thank you so much, guys. Jangan lupa share, subscribe, and comment to Mr. Diamond Entertainment Channel. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Kiss dong. Gue udah kiss loh. Pasti habis kiss kayak ini gue di kiss. Gue kiss ya, tapi orang lain pasti bakal nolak. Tai, cuy katanya. Gak apa-apa. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you. Mr. Diamond Entertainment Barbar.